Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnul khatimah wal afiyah. Allahumma waqfiqna li salihil a'mali wan niyat. Allahumma iftah akfala qulubina bi dhikrik wa atmim ni'matika 'alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan kita semua, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan Ketua DKM beserta pengurus, para tokoh masyarakat. Mohon maaf yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, juga jamaah Masjid Jami Hudal Islam. Alhamdulillah malam ini kita mengadakan pembukaan kajian syarah Ratib Al-Haddad. Ini emang begini kalau ngaji rame, jangan sampai pembukaan doang. Yang rame pembukaan doang sama penutupan biasanya. Tapi insya Allah di sini enggak ya? Enggak bang? Segini normal? Subhanallah. Enggak normalnya semana? Masya Allah luar biasa. Barokah. Hah? Ibu-ibu ada? Ada. Kenapa kita pilih kitab Syarah Ratib? Ratibnya sering dibaca. Di mana-mana pasti ngadain acara apapun pasti ratib. Yuk kita tabarukan lah baca ratib dulu. Cuman kita paham nggak makna yang kita baca? Ngerti nggak fadilah yang kita dapat tuh, ngerti nggak ketika kita membaca ratib? Nah ini sebetulnya mas cakepnya mas, sebetulnya beli kitabnya, tapi sengaja untuk di awal-awal saya eneng-enengin. Kalau orang sini bilang saya eneng-enengin tuh, saya terjemahin udah tuh, yang nggak kebagian nanti bisa ngeprint numpang sama yang lain ya. Arabnya udah, Indonesianya udah, terus ngapain lagi? Hah? Tinggal baca doang kan? Jadi saya nggak usah ngaji. Ya ini beli ini Syarah Ratib Al-Haddad kalau bisa beli. Ini karangan Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Adawi Al-Haddad Ba'alawi. Ini cucunya Sahibur Ratib ini. Beli ya. Harganya berapa tuh nggak tahu, tanya Bang Fidi, Bang Fidi ini yang ngaji di Cikeas ini beli ya. Rata-rata kenapa nggak beli kitab? Jawabannya pasti sama, belum bisa baca ya, pasti itu. Ente kenapa belum beli kitab? Ani nggak bisa baca. Kalau ani bisa baca mana beli gitu ya bang. Itu di mana-mana udah umum, udah lumrah kayak begitu. Saya dapat cerita ada seorang kiai Sukabumi namanya Ustadz Abdullah Mansur. Nah, beliau ini salah satu murid Mama Sanusi, pendiri pesantren Gunung Puyuh, pesantren besar ini, banyak alumninya jadi kiai besar juga Sukabumi. Nah ini sayangnya Kiai Haji Abdullah Mansur ini anak-anaknya nggak nurunin bang ilmunya nggak nurunin ke anak. Walhasil kitab-kitab beliau itu tadinya mau disedekahkan, mau dimuseumkan, ditaruh di perpustakaan. Nah cuman ada salah satu anak beliau yang bilang jangan dimuseumin, jangan disedekahin, jangan. Kita ngakuin lah anak-anak beliau ini nggak ada yang jadi, tapi kita minta sama Allah mudah-mudahan anak-anak kita nih cucunya yang jadi. Ternyata dikabul sama Allah, ada salah satu cucunya yang jadi kiai. Coba kalau seandainya itu kitab dimuseumin, belum tentu cucunya, salah satu cucunya jadi kiai. Kita juga begitu. Ya Allah, hamba nggak bisa nih baca ini kitab nih, tapi hamba beli ini tabarukan nih. Kalau memang hamba kau takdirkan nggak bisa baca kitab, saya mohon anak hamba yang bisa. Kalau anak hamba yang ini bukan cuma amin doang, beli dulu. Amin mah gampang, udah amin mah. Amin mah gampang banget, beli dulu baru aminin. Ya Allah, kalau seandainya anak saya nggak bisa juga, cucu saya dah
Kalau cucu saya nggak bisa juga, cicit saya dah. Itu biasanya dengan kemauan yang kuat, dengan niat yang bulat, itu insya Allah tuh anak keturunan kita yang jadi itu begitu. Bisa beli? Ya insya Allah juga begitu. Hah. Berapa bang beli bang? Harganya bang? 100. Taruh udah pego dah, mahal apa murah? Ya iyalah, bohong banget. Nanti kalau bisa dikoordinir Bang Ayung, misalkan dikoordinir ya, kalau pengen memang keturunannya ada yang mau jadi kiai ya silahkan, kalau enggak ya nggak ada urusan sama saya cuma ngasih nasihat gitu ya. Ini baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita kupas sedikit dulu, sedikit, nggak banyak. Sampai jam berapa nih Bang Arung? Sampai jam berapa Pak pakai DKM? Bebas. Baru ini saya ngaji bebas. Asik ini. Iya, saya bikin jam 3 ajarin nih. Iya. Mohon izin ya. Baik, isi ini kitab. Ini kitab isinya ada 27 faidah. Ada berapa? 27 faidah. Ini kalau saya mau besok-besok sehat panjang umur, kalau memang kitabnya belum ada, minimal pulpen sama buku mah bawa. Bawa nggak? Duit, bawa duit. Lu mau jajan mau ngaji sih? Duit bawa, kita mau ngaji ini. Pulpen kagak dibawa. Menyatat apa? Saya husnuzon di Bang Oman nih. Hafalannya pada kuat. Ya. Ini 27 faedah isinya, plus ditambah dengan 19 penjelasan makna zikir dari rotib yang kita baca. Ada yang pernah ngitung nggak jumlah zikir rotib yang kita baca itu berapa jumlahnya? Nggak pernah ya? 19 jumlahnya. 27 faedah tambah 19 zikir. Nah ini akan insya Allah akan kita kupas. Cuman 27 faedah ini nggak akan saya bahas semua. Kenapa? Ini banyak pengulangan di sini. Nah, jadi nanti yang akan saya bahas faedah zikir yang pertama, faedah zikir yang kedua. Ya, itu yang saya bahas. 25-nya faedah lagi nggak perlu, karena sudah terwakili nanti di belakang dengan masing-masing zikir. Gitu ya. Itu. Kemudian ya mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu awal kan ya. Ditutup in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, itu kan akhirnya kan itu 19 itu 19 zikir. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, itu juga dibahas oleh beliau. Kemudian kita bahas profil siapa sih Imam Abdullah Al-Haddad ini. Imam Abdullah Al-Haddad itu wulida fis Subair. Beliau lahir di satu desa yang namanya Subair. Apa nama desanya? Subair. Di mana itu? Min dawahi Madinah Tarim fi Hadramaut. Itu Subair itu adalah beradanya di pinggiran kota Tarim Hadramaut. Orang pinggiran beliau kan orang kota, beliau orang pinggiran. Kapan beliau dilahirkan? Wadzalika lailatul Itsnin, beliau lahir malam Senin. Imam Abdullah Al-Haddad lahir malam Senin. Al-khamisu min syahri Safar, beliau lahir tanggal 5 Safar. Tanggal 5 bulan Safar. Tahun berapa? 1044 Hijriah. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan ulama, minimal kita tahu dulu seluk-beluk beliau sedikit minimal. Kenapa? Agar bisa lebih menumbuhkan rasa cinta lagi kepada beliau. Sekarang ada yang hafal nggak? Beliau lahir di mana? Tahun berapa? Ada yang hafal? Cinta dengan Imam Abdullah? Bohong kali ah. Itu buktinya nggak hafal ah. Nah, ini nih, sengaja ini biar kita terbuka wawasan kita. Kemudian tuwfiya lailatul tsulatsa, beliau lahir malam Senin, kalau wafatnya malam Selasa. Beliau
wafatnya malam Selasa as-sabi'u min syahri Dzulqa'dah, yaitu tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Tahun berapa itu? 1132 Hijriah. Tadi lahir tahun berapa? Tuh, baru buat tadi. Masya Allah. 1044. Wafatnya 1132. Berapa tahun usia beliau? Puyeng diajak ngitung, puyeng dia. 88 tahun. Jadi usia Imam Abdullah Al-Haddad kurang lebih usianya 88 tahun. Siapa nama beliau? Abdullah bin Adawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad, terus sampai ila Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang cicitnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab rotib yang kita baca. Tahu nggak ini dikarangnya kapan? Tahun berapa itu rotib itu dibikin tuh kapan? Nah, dalam kitab ini dikatakan, wa kana qad warada hadzal ratib ala muallifihi nafa'allahu bihi fi ba'di layali Ramadan. Ternyata ini rotib Al-Haddad dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad, dibikin oleh Imam Abdullah Al-Haddad pada malam bulan Ramadan. Wa kanat lailatul qadri, tepatnya pada malam ganjil atau malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ulama dulu mah akhir bulan puasa kan, berarti bikin apa? Bikin kitab. Kalau kita bikin apa? Bikin tupat. Jadi beda karomah ya wajar. Bikin dodol ya wajar lah. Lah kita kok gak jadi wali, lah dia mah bikin kitab, kita mah bikin dodol, nyambungnya di mana? Agak nyambung. Ya, ini dibikinnya bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar. Tahun berapa? 1071 Hijriah. Jadi ini lahir, ini rotib yang kita baca itu tahunnya 1071 Hijriah. Gitu. Lalu siapa? Ini kena asal usulnya ini rotib ini muncul kenapa? Gitu. Ini sebabnya ada seorang laki-laki dari Bani Sa'ad. Seorang laki-laki dari Bani Sa'ad, dari suku Sa'ad. Beliau meminta agar dibuatkan wiridan khusus, sebab konon katanya waktu itu Syiah itu udah menyebar kemana-mana. Nah, maka beliau diminta untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu, diminta oleh seseorang dari kaum Bani Sa'ad. Siapa namanya? Amir. Yang minta ini namanya siapa? Amir. Maka dipanggil ini orang Amirus Sa'di. Amirus Sa'di, Amir dari Bani Sa'ad. Ya, siapa yang minta dibuatkan rotib ini? Amir. Dari kabilah mana dia? Bangsa apa dia? Sa'di. Maka dikenal dengan Amirus Sa'di, si Amir orang Bani Sa'ad. Kayak gitu. Lah ini yang perlu kita tahu, ternyata Imam Abdullah Al-Haddad mempunyai kebiasaan membaca karya karangannya ini, Rotib Al-Haddad itu kapan dibacanya? Illa ba'da al-firaghi min salatil isya. Beliau membaca rotib itu ternyata ba'da isya. Salah satu kebiasaan beliau baca rotibnya ba'da isya, setelah melakukan sholat sunat rawatib, ba'diyah segala macam wirid ba'da sholat, baru beliau dan jamaah membaca rotib. Ini kebiasaan beliau seperti itu. Kemudian wa tartibuhu an tajtami al jama'atu saffan. Lalu caranya gimana? Setelah sholat beres sholat isya, ba'diyah wirid segala macam, beliau itu mengumpulkan jamaah saffan dengan saf. Bersop, bukan begini, ini namanya nggak soft ini namanya acak-acakan ini. Nah biasanya kita baca rotib begini apa sop kayak sop sholat? Ini sop-sopan aja, lapar aja mukanya nih. Bukan sop itu, bukan, ini mah sop. Bukan sop-sopan, pikiran udah makanan aja, gue lapar nih. Ntar ada kan ya. Tuh, tenang tuh, udah tenang aja udah.
Ternyata safan mustaqbilinal qiblah, menghadap kiblat. Kalau kita itu biasanya ngeriung, muter. Nah, ini saya sampaikan supaya tahu, supaya paham gimana sih gitu. Udah sesuai belum sih kita sih? Kalau nggak percaya ya cek di kitab sendiri. Ini saya nukil kemarin. Kemudian walladzi yaqra'uhu lahum yaq'udu muqabilahum. Lah yang mimpin bacaan rotibnya menghadap ke jamaah, tapi jamaahnya menghadap kiblat. Begitu. Jadi posisinya orang yang memimpin membaca rotib persis seperti imam sholat. Karena biasanya disunnahkan ketika beres assalamualaikum sholat wirid berjamaah, kita ini biasanya itu sunnahnya kan imam itu balik badan memandang ke arah makmum. Itu seperti itu. Jadi jamaah mah menghadap kiblat, kalau imamnya yang mimpin bacaan rotibnya kemana? Menghadap ke jamaah. Fayasra'u, mulai ini dibaca nih. Wa yaqra'ul Fatihata, kemudian si yang mimpin ini membaca surah Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, ayat kursi, wa akhirul baqarah, wa akhirul baqarah min amana rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Baca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian baca akhir surah Al-Baqarah amana rasulu itu jahron. Imamnya yang mimpin baca rotibnya itu membaca ayat-ayat Quran yang ada di rotib itu jahron. Wahum yaqra'una sirron, tapi antum nih jamaah semuanya bacanya sir. Ingat nih, ulangi ya. Kalau baca rotib begitu yang berkaitan dengan ayat-ayat, imamnya yang mimpinnya kenceng, jamaahnya pelan, sekedarnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam yang agak kenceng gitu. Jangan ngadu suara sama imam saat membaca ayat. Tsumma yaqulu ma'ahum bi rafis sauti, kemudian ini si imam yang mimpin rotib dengan mengeraskan suara membaca apa? Imma ma'an au taqiban, baik itu bareng maupun nyusul-menyusul. Baca apa? Membaca yang dimulai dengan zikir yang pertama yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi biar lebih paham. Ketika kita dimulai dengan baca ayat Fatihah, ayat kursi, akhir Baqarah, kan bacanya bareng. Tapi yang lebih kenceng bacaan siapa di sini? Bacaan imam, makmum sir. Itu ya yang pertama. Kemudian setelah beres itu semua, maka semuanya bareng-bareng, bisa bareng-bareng, atau imam ngeduluin, makmum agak mundur sedikit bacaannya. Misalkan la ilaha illallah, kita baru la ilaha illallah gitu, nyambut maksudnya. Kayak gitu. Nah, itu baru kenceng bareng-bareng. Baru jahron semuanya. Ya, paham ini? Paham. Terus sampai zikir la ilaha illallahu la ilaha illallah. Nah, ini banyak yang belum tahu di kita nih. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan hakadha tahlilataini fi nafasin wahidin. Membaca tahlil 2 kali tahlil 1 napas menurut petunjuk Imam Abdullah Al-Haddad. Saya ulangi. Membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, itu namanya 2 tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, itu namanya 2 binafasin wahidin, dengan 1 napas. Ini ada yang baca ratib begini? Apa baru tahu? Oh, pantas lemot jadi walinya, loadingnya lama jadi walinya, nggak sesuai petunjuk beliau. Ini kita kupas sedikit nih. Lalu bagaimana caranya? Ambil napas, baca tahlil tahlilataini binafasin wahidin. La ilaha illallah la ilaha illallah, itu namanya gitu. Yang kedua, nanti di dalam kitab ini dijelaskan, ketika kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, jangan pakai napas hidung, jangan pakai napas dada, tapi pakai napas perut. Ini beda ngambilnya. Napas dada sama napas perut itu ngambilnya beda. Napas dada itu ngambil pakai hidung, makanya dada yang ngembang. Pakai apa? Hidung. Itu napas apa? Jawab dong biar semangat kayaknya. Napas apa ini? Kalau napas perut cobain. Di mana nyimpannya napas? Di perut.
Nah, beliau dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, dua tahlil, satu napas dengan napas perut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil lagi. Kenapa? Begitu saya kaji, ternyata ini kan ada irama nih ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iramanya dapat langsung. Coba kalau pakai napas hidung, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketukannya kalau bukan anak musik sih, ya asik ya bang. Kalau anak musik metronomnya jalan, truk truk ya. Metronom yang ngerti mah tuh. Ketukannya enak. Nah kalau mereka pakai napas ini, itu nggak stang begini nanti dia, goyang dia. Itu yang pertama, ketukan, irama perlu. Yang kedua, saya mau nanya, tolong dijawab. Orang yang sudah nazak, orang yang sudah sakaratul maut, napasnya pakai napas hidung, pakai napas mulut? Saya mau tanya. Orang kencang, napas hidung, napas mulut. Orang yang biasa mengucapkan tahlilatan binafasin wahidin, orang yang biasa mengucapkan dua tahlil satu napas, ketika di akhir hayatnya dia akan terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu ternyata. Lah kalau enggak dilatih dari sekarang, kita susah nanti ketika kita sakaratul maut, susah dia. Tapi kita udah biasa mematikan ini, kita matiin ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika nanti kita sakaratul maut, yang kita minta itu kan husnul khatimah. Lisan di akhir hidup kita, lisan kita bisa mengucapkan la ilaha, itu mahal, itu mahal. Itu yang penjelasan yang saya baca. Jadi cara membaca tahlil la ilaha illallah, dua tahlil dengan satu nafas. Kita praktek ya. Ya, pakai nafas apa tadi? Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Nah, nanti cara-caranya pun ada, bukan sekedar begini-begini doang enggak. Kebetulan Allah yarham, saya punya kakek dari istri Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bazul Ashab Sukabumi, salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ketika berzikir la ilaha illallah itu kepala diangkat ke atas, la ilahanya ke kanan, ilaha illallahnya hujamkan ke sini, illallah. Itu caranya. Nanti di pas pembahasan bab la ilaha illallah. Yang penting kita bacanya itu dulu lah. Cara membaca tahlil itu ternyata begitu, bukan sekedar asal baca gitu. Tersirnya, rahasianya nggak dapet. Ulama itu nyuruh begitu bukan asal-asalan. Kita bukan ulama, kita mah ya saya ulama-ulamanya kita lah ya. Dibandingkan Imam Abdullah Haddad, ulama-ulama soleh terdahulu, masya Allah, mereka nggak sembarangan ini. Ini ada rahasia di balik itu. Seperti itu. Wa aqallu dzalika khamsun wa 'ishruna marratan, paling sedikit bacanya 25 kali. Paling sedikit kali 2. Kan tadi kita bacanya sekali baca berapa? 2. Paling sedikit 25 kali, berarti 50 gocap jadinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah 25 kali ngulang gitu. Jadi semuanya jadi berapa? Jadi 50. La yankusu anha, jangan dikurangin. Aduh saya malas banget, pengen jadi wali nggak? Pengen, udah semangat 50 gocap, jangan tawar-tawar udah. Berapa? Gocap, jangan ditawar. Saya lagi semangat tadi, lagi semangat saya. Boleh nggak saya lebihin? Wala hadda li aktsarihi, banyaknya tidak terbatas. Walau aradu ulufan, walaupun dia bacanya ribuan. Saya lagi semangat ini 20.000, yang bener loh 20.000. Silahkan sekuatnya. Yang penting tadi beliau membuat batasan minimal berapa? Gocap. Maksimal berapa? Semampunya. Walau ribuan jutaan terserah, semampunya. Cuman kira-kira kalau kita praktekin Bang Harun 1000 yang baca rotib istiqomah apa bubar? Itulah bedanya kita sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh kalau dia lepas zikir dari Allah, dia merasa jauh dengan Allah. Jadi kalau kita ingin tahu
kadar kedekatan kita dengan Allah? Kita pengen tahu kan? Kira-kira saya dekat nggak sama Allah ya? Pengen tahu nggak? Zikir. Semakin banyak zikirmu kepada Allah, semakin dekat engkau dengan Allah. Semakin sedikit zikirmu, semakin jauh engkau dari Allah. Udah gitu aja patokannya. Saya mau tanya, ini zikirnya banyak? Ayo, saya nanya, ini nanya. Zikirnya banyak apa dikit? Berarti siapa? Nah itu, bukan saya menanya. Saya mau tibang nanya. Saya nggak memponis, enggak. Saya nanya, banyak apa dikit zikirnya? Dikit. Berarti kalau dikit, jauh. Sama siapa jauhnya? Sama Allah. Siapa berarti? Ngakuin kesalahan itu susah loh. Kalau kita pengen naik pangkat, akui dulu kesalahan. Makanya kalau telunjuk ini jangan dibiasain nunjuk orang. Ini bahaya nih. Kalau kita terpaksa nunjuk orang, jempol ngikut, paksain. Bang begini. Kalau udah begini, timbang-timbang. Dia apa gua yang salah. Kalau begini doang, mati nih. Emang lu congoran lu, udah gua taker banget udah habis sudah. Kagak bisa berbalik ini. Tapi kan emang begitu, bener yang nyaut. Emang begitu. Tapi kalau jempol kita ikutin, just lu gua, kayaknya gua dah. Nah ini masya Allah. Kalau kita pengen bersih hati kita akui dulu semua kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Yang paling parah itu kan penyakit hati. Yang paling parah itu apa? Mata. Begitu ngeliat maksiat, bisa kita tutup mata kita ya. Astagfirullah. Bisa kan? Bisa. Kuping kita ini dengerin yang nggak bener, bisa kita tutup kan? Astagfirullah. Bisa. Lisan kita nih ngomong nggak bener, astagfirullah. Hati gimana nutupnya? Hah? Pakai apa? Pakai sorban. Hati gue lagi rusak nih, gue tutup pakai sorban nih. Kagak ngaruh. Ini perlu latihan. Yang begini-begini ini perlu latihan. Bagaimana latihannya? Ngaku dulu kalau kita memang udah salah, itu dulu. Lah kalau ini dipelihara nih, penyakit-penyakit hati dipelihara. Ini bahaya nih. Allah bilang fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Kalau nggak disembuhin, fazadahumullahu, Allah tambahin penyakitnya, yang nambahin penyakitnya Allah. Kita menolak gimana? Allah turun tangan sendiri. Sombongnya kita nggak obatin, datang riaknya. Sombong riaknya nggak diobatin, datang sum'ahnya. Sombong riak sum'ahnya nggak diobatin, datang ujubnya. Sombong riak terus saja. Lah kalau udah begini lama-lama mati hatinya, khatamallahu ala qulubihim. Digini Allah stempel, buta lo udah lo. Hitam udah hati lo. Nah gitu tuh, bahaya. Makanya saya tanya ini kan ini ilmu. Ini saya ngomong dari sekarang ya. Ini Imam Abdullah Haddad ini banyak menyinggung masalah hati. Imam Abdullah Haddad ini banyak berkaitan dengan hati nanti di belakang. Lah kalau kita pengen bener, maka kita harus benerin dulu hati kita. Kira-kira bakal kesinggung nggak? Kalau misalnya kalau kesinggung ya udah saya berhenti dari sekarang aja. Ini pembukaan plus penutupan udah saya bikin. Bakal kesinggung nggak? Yang bener ini. Serius ini serius. Kalaupun ada yang ngerasa kesinggung, saya mohon maaf baru sekarang. Kenapa? Saya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Saya bukan ngarang-ngarang. Ya Allah, siapa saya? Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, apa yang mampu bisa saya sampaikan. Kayak gitu. Jadi paling sedikit berapa tadi? Gocap ya, oke. Beres. Kemudian di akhir tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram wa majjada wa azzam wa radiyallahu anhu wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tutupin sama itu Bang Harun. Ditutup itu, jangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah aja enggak. Ditutup dengan kata-kata wa syarrafa wa karram wa majjada wa azzam sampai akhirnya. Selanjutnya tsumma yaqra'u jahran wa hum sirran. Nah, kemudian balik lagi nih, habis baca itu biasanya baca apa? Surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Kemudian lanjut dengan Al-Alaq. Berapa kali? Al-Alaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Kan gitu.
Nah ini yang mimpinnya, ini kan tadi ayat nih, ini ayat kan, yang mimpinnya kenceng wahum sirron, sedangkan jamaahnya pelan. Jadi bisa perhatiin ternyata ketika membaca yang kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran itu imam doang yang kencang, makmumnya sir pelan. Paham nih? Nanti begitu masuk ke bacaan zikir lagi kencang lagi kayak gitu. Setelah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Alaq dan An-Nas sekali-sekali, kemudian membaca surah Al-Fatihah yang ditujukan untuk siapa? Li Sayyidil Faqih Al-Muqaddam, kemudian li Jami' Sadati Sufiyah, ulama-ulama ahli sufi, kemudian untuk Sahibur Ratib Imam Abdullah Al-Haddad, kemudian buat kedua orang tua, kemudian li Jami'il Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimina wal Muslimat. Kirimin Fatihah, sudah selesai Al-Fatihah gitu. Itu kemudian tsumma yarfa'u yadayhi, kemudian si imam yang mimpin nih, yang biasa mimpin ini apa? Kemudian beres tadi membaca surah Al-Fatihah, yarfa'u yadayhi, ini si yang pemimpin ratib mengangkat kedua tangannya. Wa yad'u sirran, dia saat itu berdoa sir, tapi berdoa dengan suara yang pelan, jangan kencang nih, jangan ya. Wa in hadara ahadu minasadah, apabila ada orang yang alim, ada yang orang yang lebih soleh kebetulan memang ada di hadiri majelis itu, maka dia lebih ahak, dia lebih berhak, dia lebih aula dari kita. Jadi misal nih kita lagi baca ratib nih, kiai datang nih, pas banget bagian doa, ada banyak gitu, kiai kita minta untuk baca doanya gitu, kalau memang ada seperti itu, bahwa aula itu lebih utama katanya, ayyad'u bihim, untuk mendoakan mereka. Wa illa, nah kalau enggak ada alladzi yaqra'u ar-ratib, ya udah kalau enggak ada yang mimpin yang baca ratib tadi. Doanya apa? Wa yad'u umuman wa khususan, bacaannya bebas doanya, mau doa yang umum mau doa yang khusus bebas. Wala ba'sa bi ayyad'u bi hadzal du'a, kalau memang bisa. Ini nggak wajib ya, wala ba'sa, bebas, nggak apa-apa menggunakan doa yang ada di sini, maksudnya di kitab ini. Apa doanya? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an tabtaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihan wa bu'sin wa dhair, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin. Itu doa yang ada di kitab Ratib Al-Haddad. Ini kan kadang-kadang cetakan ratib yang beredar itu beda-beda. Mohon maaf, saya lagi kurang enak badan, makanya tadi saya paksain. Nah, iya halal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, maafin. Tsumma yakhtimu du'a, setelah berdoa itu dia ikhtitamkan, dia selesaikan. Wa yaquluna ma'an bi rafi sauti aktsara minal awwal. Doa udah beres, maka kali ini bersama-sama baik imam maupun makmum birab'i sauti, dia mengangkat suaranya, mengeraskan bacaannya, aktsara minal awal, lebih keras lagi dari yang pertama. Yang pertama kan udah keras tuh, yang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, sampai la ilaha illallah doa. Kemudian ini yang terakhir lebih keraskan lagi bacaannya. Yang mana keraskan lagi ketika kita membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min, itu dikeraskan lagi, dikerasin lagi, lebih keras dari yang pertama, seperti itu. Nah ini makanya karena ini banyak zikir kerasnya, banyak mengandung suara-suara keras. Kenapa beliau memilih ba'dal isya? Karena udah nggak ada lagi kegiatan sholat berjamaah di masjid, jadi nggak mengganggu orang yang sholat. Karena orang dulu mah sholatnya berjamaah awal waktu, begitu assalamualaikum udah sepi. Kita mah kagak.
Waya apa aja sembahyang. Ya bisa bagaimana bisa ya? Jadi kagak ada sepinya jadinya. Lah salah dia sendiri, ngapa lu mulur-mulurin sholat gitu. Kalau kita seandainya milih ba'da isya dengan suara yang keras nggak mengganggu orang yang sholat di masjid gitu. Itu kenapa beliau sholat ba'da isya, melakukan wiridnya ba'da isya. Jadi dia keraskan bacaan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Thumma yaqulu alladhi yajma'u bihim ad-du'a bihaitsu yusmi'al hadirin. Kemudian ini si imam begitu kan habis sudah berarti ya, Muharram ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ini segini doang nih sebenarnya nih. Dari Imam Abdullah ini. Nah, ini muncul kebelakangan ini tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan dikir-dikir. Setelah ini biasanya apa di kita? Ya alima sirri minna la taghtihi sitra'adna wa afina wa afu anna. Nah, kayak gitu kan. Itu tambahan itu. Dalam Imam Abdullah enggak ada itu. Enggak ada. Itu nanti kita bahas belakang. Nah, setelah itu, setelah beres Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, si imam yang tadi bukannya teriak, kalau teriak kekencangan ya. Mengatakan sesuatu dengan suara yang lebih yang keras sehingga terdengar oleh hadirin yang hadir di majlis itu. Apa yang diteriakkan? Taqabbalallahu minal jami' wa ja'alahu khalisan liwajhihil karim lana wa limuhayyina wa li ahbabina wa li jami'il muslimin. Nah, ini kayaknya nggak umum Bang Harun nih. Yang begini-begini nggak umum ya Bang? Ada nggak di kita yang begitu? Yang teriak begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Saya nggak menyalahkan yang lain, enggak, saya nggak berani. Semua pasti ada asbab-asbabnya. Cuman saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab. Bahkan ini cara kaifiyat membaca Ratibul Ahadat itu beda-beda. Kalau tadi kan Quran sir, zikir kenceng bareng. Nah, saya baca juga di sini. Dari awal sampai akhir jamaah sir semua. Yang baca cuma imam doang. Jadi imam doang, la ilaha illallah wa la syarika lahu. Si imam tuh jamaah mah dengan gitu. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Begitu doang. Cuman kira-kira kan kemana itu jamaah kira-kira? Lah habis. Udah pada tidur. Nah gitu. Seperti itu. Tamma ar-ratibu asy-syarif. Setelah tadi ada teriakan tadi ditutup dengan tadi, maka selesailah sudah bacaan ratib sesuai Imam Abdullah Al-Haddad. Udah jam 9.15. Berarti saya udah setengah jam lebih. Hah? Terus saja. Situ enak, saya lagi batuk ini. Maksain kita, makanya tadi mampir dulu ke tukang bekam. Pak, apa begini? Kolesterol lagi naik, doain. Kolesterol lagi tinggi. Ini kalau nggak janji sama ketua, waduh. Saya kalau nggak hadir habis dikutuk sama dia. Sama ketua ini bahaya, saya bilang. Saya paksain dah, jarin dah. Ini keringat dingin ini. Kiai hadir lagi, makin dingin lagi dah. Pokoknya kalau ngaji ada kiainya enak, salah bisa dibenerin. Enak kalau ada kiai, jangan takut. Kalau salah ada yang lempengin gitu. Namanya kita mau anak muda, masih banyak salah, banyak kehilapan, udah pasti itu mah. Kayak gitu. Untung. Jadi dikit aja nih Bang. Ini dikit aja. Udah tinggal baca itu kan udah saya ketikin, terjemahin, saya print, gratis lagi. Enak banget ngaji ya. Aduh. Oke, tabarukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul ula fi fadli dzikri. Yang pertama adalah kajian kita, faidah yang pertama. Tadi ada berapa faidah dalam ratib tuh? 27 faidah. Yang pertama berkaitan dengan fadlu dzikri, keutamaan kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, nanti ini sehat panjang umur, kita akan bahas arkanu dzikri wa syurutih wa adabih wa makruhatih. Nanti kita akan bahas rukun-rukun zikir, syarat-syarat zikir, adab-adab berzikir, makruh-makruh yang dibenci ketika berzikir. Ini kita banyak yang nggak tahu nih. Nanti ketika kita kaji masuk ke pokok pembahasan, hampir semuanya kurang lempeng. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Itu nanti di faidah yang kedua.
Nah dari situ kita langsung lompat ke zikir awal, zikrul awal, zikir yang pertama la ilaha illallah itu nanti.